Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Kami akan mewawancarai seorang apoteker penanggung jawab apotek. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Diba, kemudian ada rekan saya. Nama saya Wanda Mandamdari. Oke, kemudian. Nama saya Putra Fabiani. Oke, baik. Kita akan mewawancarai seorang narasumber. Beliau adalah seorang apoteker penanggung jawab apotik. Beliau bekerja di sebuah apotik di Cikarang, Apotik Meditama Cikarang. Betul. Oke. Sebelumnya kita boleh berkenalan dengan ibu apoteker kita terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Ibu Baik. Inasa. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Nama saya Inasa Imania Rahim. Saya bekerja di salah satu apotik di Jababeka, Apotik Meditama. Kali ini saya coba untuk membantu kalian menjawab beberapa pertanyaan. Oke. Baik, terima kasih buat Ibu Inasa. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Bu. Oke, baik. Kita bisa mulai aja untuk proses wawancaranya. Oke, kita bisa mulai dari rekan saya. Rekan saya atas nama Wanda, dipersilahkan. Ya, Ibu, saya mau bertanya, untuk saat ini apakah masih ada pasien yang masih membeli antibiotik secara bebas atau tanpa resep? Apabila masih ada yang membeli tanpa resep, apa edukasi yang dikasih sebagai apoteker agar pasien keluar apotik tidak ada rasa mengganjal di hatinya? Sampai saat ini masih banyak banget pasien-pasien yang membeli obat antibiotik itu tanpa resep. Awalnya pasti akan kita tanyakan dulu keluhannya seperti apa. Kalau memang kan misal keluhannya itu tidak ada hubungannya dengan bakteri, kita kasih opsi lain. Semisal ada pasien datang keluhan dengan sakit gigi, pasien meminta antibiotik, tapi kita edukasi ke pasiennya bahwa Bapak nggak usah menggunakan antibiotik, kita beri obat untuk pereda nyeri saja ya Pak. Biasanya sih kita lebih edukasi pendekatan secara personal antara apoteker atau tenaga kefarmasian dengan pasiennya. Biasanya nanti setelah diberikan edukasi atau penjelasan terkait masalah keluhan yang diderita, pasien akan lebih merasa lega gitu, kayak oh gitu ya ternyata saya nggak perlu antibiotik ya untuk kasus seperti ini gitu sih. Lebih akhirnya pasien akan keluar dengan apotik dengan jawaban yang lebih baik gitu, lebih dimengerti oleh pasiennya juga. Bisa seperti itu. Oke, baik. Gimana Mbak Wanda? Apa sudah terjawab? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, kita lanjut aja ya Bu ya. Untuk rekan saya, Putri, dipersilakan. Ibu mau izin bertanya, misalnya ada salah hitung dosis dalam resep dan itu obatnya itu udah diminum sama pasiennya, cara penanganannya bagaimana? Baik, untuk hal yang pertama kita lakukan itu kita berusaha untuk hubungin langsung pasiennya, terus menjelaskan apa yang terjadi, beri edukasi bahwa kesalahan itu tuh tidak berakibat fatal. Semisal memang tidak berakibat fatal, tapi jika memang kesalahan obat itu berakibat fatal, langsung benar-benar kayak dihentikan, minta stop ke pasiennya untuk tidak meminum obat tersebut. Jika memang sudah terjadi efek samping, kita coba untuk beri pendekatan, atau kalau misalkan pasiennya mengalami komplain,
kompensasi, misalkan untuk mengatasi efek sampingnya kita beri pasien kompensasi seperti berobat atau diberikan obat untuk mengatasi efek samping tersebut. Gitu. Yang jelas sih hal yang pertama itu pasti harus menghubungi pasiennya gitu, dan menghentikan obat tersebut. Oke, baik. Saya boleh izin menambahkan ya, Bu. Itu terjadi kalau misalkan belum ada efek samping ya, Bu. Tapi kalau misalkan sudah ada efek samping yang diderita sama si pasiennya, itu baiknya seperti apa ya, Bu ya? Tindakan pertama pertolongan dari kitanya gitu. Misalkan udah kayak terjadi kemerahan kayak gitu. Gimana ya, Bu? Biasanya kalau misalkan memang sudah terjadi efek samping, kita pasti bertanggung jawab juga atas apa yang kita lakukan gitu. Terus misalkan kita harus telusur nih kesalahannya tuh di mana, mungkin ada kesalahan obat atau dosis kayak gitu, atau beda sediaan atau seperti apa, atau kekuatan sediaan tersebut gitu sih. Kalau misalkan memang sudah dijelaskan terus ternyata pasiennya tuh komplain tidak terima dengan alasan yang kita berikan, ya kalau memang pasiennya ingin komplain, kita tampung komplain tersebut gitu. Tapi nanti kita akan pertama tetap akan memberikan apa yang pasien misalkan minta kompensasi, ya mau nggak mau kalau memang kesalahan terjadi di kita, otomatis kita akan bertanggung jawab gitu sih. Oke, baik. Berarti kita harus hati-hati banget ya, Bu. Kita harus melakukan double cross check untuk memberikan kayak obat atau menghitung dosis mungkin kayak gitu. Ya, Oke, baik. pasti. Terima kasih. Gimana, Mbak Putri? Pasti Apa kita terjawab? butuh 2 orang untuk double check gitu. Oke. Gimana? Apakah terjawab pertanyaannya, Mbak Putri? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian saya izin bertanya, Ibu, apa sih, Bu, bedanya kerja di pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di apotek tersendiri? Oke, kalau untuk dari bedanya pasti sudah jelas beda ya. Karena kalau misalkan di rumah sakit itu kan kita biasanya hanya menyiapkan obat-obat yang apa yang ditulis oleh dokter. Tapi kalau misalkan di apotek lebih kayak untuk swamedikasi gitu. Pasien datang dengan berbagai keluhan, nanti kita analisis obat yang sesuai dengan keluhan tersebut apa, begitu. Pastinya sih obat-obat yang memang itu terdaftar juga dalam obat wajib apotek ya, kayak gitu. Jadi kita nggak juga sembarangan mengasih obat itu, misalkan langsung kasih antibiotik kayak gitu, enggak sih kayak gitu. Tapi lebih kayak kita kasih obat-obat untuk pertolongan pertama. Semisal kalau misalkan ternyata udah beberapa hari dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, pasti akan kita sarankan pasien itu untuk berobat ke dokter gitu. Karena itu udah bukan ranahnya di apotek kayak gitu. Cuma kalau untuk dari bedanya RS dengan apotek, kalau RS kita lebih udah sesuai dengan tulisan dokter gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Udah cukup jelas ya, Bu. Berarti kalau di apotek lebih ke swamedikasi ya, Bu ya? Ya, swamedikasi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Itu dari rekan saya, Wanda. Bisa dipersilakan? Ya. Izin Ibu, saya mau bertanya sebagai apoteker, Ibu pada awal pandemi COVID kemarin, banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli antibiotik dan antivirus. Apa edukasi yang Ibu berikan sebagai apoteker untuk mengedukasi pasien agar tidak tergiur akan hal-hal yang belum pasti seperti itu? Pasti saya sebagai apoteker akan mengedukasi pasien sih kalau untuk masalah antivirus dan antibiotik terkait dengan resiko resistensi yang terjadi apabila meminum antibiotik itu tanpa petunjuk dokter. Gitu. Jadi lebih baik dikonsulkan dengan dokter agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena kan beberapa antibiotik mungkin akan
alergi ya, ada beberapa orang yang akan alergi dengan antibiotik gitu. Edukasi sih, edukasi yang benar-benar harus ditekankan ke pasien terkait resiko resistensi gitu. Jadi terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi untuk saat ini apa edukasi yang Ibu berikan untuk pasien yang cepat tergiur gitu akan hal-hal yang belum pasti ada keberadaan gitu. Ya, harus benar-benar diedukasi banget pasien-pasien seperti itu. Walaupun memang susah sih, pasti ada aja beberapa pasien yang ngeyel gitu. Tapi pasti dengan kita lebih mengerti akan kebutuhan, terus kita mengerti akan apa yang kita menumbuhkan rasa empati sih, gitu. Simpati juga. Oke. Ibu terima kasih untuk jawaban. Oke, udah mulai larut juga ya. Kita bisa lanjut aja buat pertanyaan berikutnya dari rekan saya Putri. Persilahkan. Maaf Ibu, izin bertanya. Jika ada pasien yang bawa obat psikotropik dan harganya itu lumayan mahal ya, Ibu pilih omset atau ada peraturan yang ada? Kalau memang resepnya lengkap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pada saat diverifikasi ternyata lengkap, dan memang kita tersedia obatnya, boleh diterima. Tapi kalau misalkan ada salah satu komponen yang tidak sesuai, ya kita jelaskan ke pasien bahwa resep ini tidak bisa untuk ditebus gitu. Walaupun itu harganya mahal dan bisa meningkatkan omset. Oke, baik. Gimana Mbak Putri? Apa terjawab pertanyaannya? Nah, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kita bisa lanjut ya, Bu ya. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, Bu. Apa aja sih, Bu, kesulitan saat Ibu menjadi apoteker, penanggung jawab apotek di situ? Terus ada hal paling berkesan apa sih bagi Ibu selama Ibu bekerja di apotek? Terima kasih. Untuk kesulitannya lebih ke arah gimana sih pandai-pandainya kita memahami kebutuhan pasien gitu sesuai dengan pelayanan kefarmasian yang secara rasional. Jadi semisal ada pasien yang beli antibiotik tanpa resep, ya kita harus bisa benar-benar mengedukasi pasien bahwa antibiotik itu tidak bisa ditebus tanpa resep. Jadi memang wajib memakai resep gitu. Kadang tantangannya pasien ngeyel gitu. Pasien ngeyel dan lebih kayak percaya dengan kayak Google gitu. Kayak mungkin orang sudah banyak-banyak review cara menangani obat seperti ini, menangani penyakit seperti ini. Jadi terus kadang tantangannya lagi itu ada pasien bawa obat tapi tanpa bungkus gitu, jadi udah lepasan. Jadi kita harus benar-benar menganalisis itu tuh obat untuk apa, dengan keluhan apa gitu sih. Kalau selebihnya masih bisa ditangani. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita bisa lanjut untuk pertanyaan berikutnya kepada rekan saya Wanda, dipersilakan. Mau bertanya Ibu, apakah di apotek tempat Ibu bekerja melayani resep obat-obatan untuk TB paru? Kalau misalkan menerima, seperti apa penanganan obatnya? Terima kasih. Kebetulan di kami kalau untuk obat paru yang ketat kita obat paru seperti Tambutal, Pirazinamid, Terpambisin ada. Kadang ada beberapa resep juga yang masuk kita, semisal memang karena pas kebetulan habis salah satu obatnya bisa ditebus di kami kayak gitu. Nanti sih kita lebih kayak ngasih tahu ke pasien cara minum obatnya bagaimana,
aturan minumnya, berikut dosisnya. Kalau misalkan pasien sudah diberikan edukasi terkait cara minum atau dosis, kita cukup sih sama aturan pakainya aja udah disesuaikan. Kalau untuk penyimpanan di farmasinya, di apoteknya, kita dipisahkan dengan obat-obatan yang lain. Gitu. Oke, gimana Mbak Wanda? Apakah terjawab pertanyaannya? Oke, berarti kalau misalkan untuk obat TB, apa penyimpanannya berarti sama, nggak jauh berbeda dengan obat-obat kayak misalkan narkotik atau psikotropik yang ditempatkan secara khusus gitu daripada obat-obatan yang lain? Sebenarnya letaknya aja sih, kayak misalkan tetap di obat-obatan yang generik. Kebetulan kan kita untuk obat-obat khusus generik itu dijadikan satu rak. Cuma untuk TB kita kasih satu space gitu untuk penyimpanan khusus obat-obat baru. Gitu. Untuk penanganannya sih sebenarnya hampir sama dengan obat-obat yang lain, hanya dipisah aja penempatan. Oke, baik. Baik, Berarti terima kasih atas penjelasannya. Oke. Berarti tetap bisa ya, Bu, melayani obat TB gitu ya, resep-resep TBC gitu ya. Jadi memang kita menyediakan sih obat-obat yang terpisah seperti itu, Oke. tidak yang paketan, karena kalau yang paketan kan memang sudah diberikan oleh pemerintah ya lewat puskesmas. Terus pengambilan obatnya juga kan benar-benar harus dikasih lembaran khusus gitu. Kalau misalkan ada pasien-pasien yang memang datang ke kita untuk beli sekedar 1 atau 2 tablet etambutol pyrazinamide, biasanya tetap kita layani. Yang penting tidak menyalahi dosis yang mereka biasa minum. Oke, baik. Gimana, Mbak Wanda? Apa jelas? Apa terjawab? Sudah jelas Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Oke, Ibu, ini kita lanjut ya, Bu ya. Ini Oke. Nah, Ibu mau izin bertanya lagi. Nah, misal ada datang nih, terus tiba-tiba dia mau beli obat kayak simvastatin atau allopurinol, tapi dia nggak ada sama sekali. Nah, kayak gitu. Cuma ikut-ikutan beli aja sama pasien yang lain. Itu gimana ya, Bu? Kalau ada pasien yang seperti itu, biasanya akan kami arahkan untuk apakah sudah pernah mengecek kadar kolesterol atau asam urat. Nanti kalau misalkan memang pasiennya belum pernah, pasti akan kita arahkan untuk cek dulu. Karena nggak mungkin memberikan obat-obat tersebut tanpa kita tahu berapa kadar asam uratnya atau kadar kolesterol. Itu sih. sepertinya waktu berlalu dengan cepat ya, Bu. Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir, Ibu, untuk kita semua. Jadi kita ini kan sebagai mahasiswa farmasi ya, Bu ya. Nah, kita masih kuliah untuk menjadi tenaga farmasi atau asisten apoteker. Apa sih, Bu, motivasi atau kayak motivasi apa yang Ibu bisa kasih untuk kita sebagai mahasiswa? Menurut saya, farmasi atau yang nantinya akan jadi apoteker itu adalah suatu proses yang memang cukup panjang dan harus melalui berbagai tahapan. Terus profesi apoteker sendiri juga kan nantinya juga banyak di berbagai bidang itu akan terpakai ilmunya gitu. Jadi menurut saya kalian karena masih dari tahap itu, masih proses ini, lebih untuk mendalami ilmu-ilmu yang menurut kalian itu saya cocoknya di mana. Misal Paradiba lebih cocok di bagian pelayanan, atau misalkan Paradiba lebih di bagian industri, atau Wanda mungkin ada di bagian distributor gitu. Menurut saya sih tingkatin passion gitu. Baik. Motivasinya belajar yang lebih rajin dan patah semangat.
nggak boleh malas. Oke, baik. Kalau kita lihat itu peluangnya banyak banget ya Bu untuk di tenaga farmasis kayak gitu ya. Bisa dari pelayanan, di industri, distribusi. Wah, banyak banget ya Bu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah sharing juga ya sama ibu apoteker kita Inasa. Kita udah cerita-cerita banyak dari mulai peluang kerja farmasi, kemudian ada tanya jawab seputar apotik, kemudian juga ada motivasi nih buat kita sebagai calon tenaga farmasi muda ya. Kita harus semangat ya Bu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kan banyak Apotek. proses yang dilalui. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sama-sama, terima kasih atas Inasa. waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Kalau gitu kita akhiri ya Bu. Saya Faradiba, kemudian ada rekan saya Wanda dan juga rekan saya Putri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.